Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Navia Dua Ramadhani dengan NIM 025 akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Minuman Sereal yang difermentasi dari probiotik, prebiotik, dan simbiotik menuju minuman sehat yang dirancang oleh nanoscience. Jurnal ini dirancang oleh Ivan Salmer. Sereal memiliki substrat yang layak karena mengandung nutrisi yang mudah diasimilasi oleh probiotik yang berfungsi sebagai pengangkut efisien laktobacilli. Dalam proses fermentasi minuman berbasis sereal, ada pemenuhan persyaratan, yaitu dengan memenuhi persyaratan probiotik dan memiliki karakteristik fisikokimia dan sifat organoleptik. Probiotik mengandung mikroorganisme hidup yang memberikan efek positif pada usus, seperti Lactobacillus acidophilus. Selanjutnya ada prebiotik yang merupakan bahan makanan dalam bentuk kompleks dari serat yang tidak bisa dicerna di saluran pencernaan. Dalam prebiotik terdapat aktivitas mikroorganisme seperti Lactobacilli dan Bifidobacteri. Selanjutnya ada simbiotik yang merupakan campuran selektif probiotik dan prebiotik yang dapat meningkatkan fungsi metabolisme bakteri untuk pemacu kesehatan yang didominasi oleh Lactobacilli dan biobakteri di saluran pencernaan bagian atas dan bawah. Dalam minuman probiotik terdapat produk probiotik berbasis susu dengan peningkatan veganisme, dan ada juga produk probiotik vegetarian bebas susu. Bisa juga ditambahkan dengan jus buah dan sayuran dengan bakteri probiotik yang merupakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan Lactobacilli dan biobakteri. Nah, ini adalah tabel minuman probiotik dan sereal. Dalam fermentasi minuman probiotik berbasis sereal ini mengandung senyawa volatil yang merupakan zat pemberi rasa dan aroma sedap pada sereal prebiotik. Bahan yang paling dominan mengandung senyawa volatil yaitu ada gandum, barley, dan malt. Karakteristik sensorik pada minuman probiotik memberikan efek dari strain Lactobacilli dan substrat sereal yang menghasilkan minuman dengan karakteristik fisikokimia yang berbeda. Hasil dari fermentasi minuman probiotik ini merupakan minuman fermentasi asam laktat dengan konsentrasi pH yang sedang yang lebih disukai dan minuman sereal dengan konsentrasi asetaldehida yang lebih tinggi dan dapat diterima dengan baik dalam tes sensorik. Ini adalah bagan fermentasi prebiotik pada usus besar. Ini merupakan tabel minuman prebiotik. Dalam mengonsumsi minuman prebiotik, kita dapat terhindar dari penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, obesitas, dan gangguan pencernaan seperti kanker kolorektal. Efek pada penurunan glukosa darah dan lipid yang biasanya digunakan sebagai plasebo dalam uji klinis. Selanjutnya ada hemiselulosa yang merupakan serat penggerak poliksacha yang dihubungkan dengan komponen dinding sel tanaman seperti senyawa fenolik, lignin, protein, dan selulosa. Selanjutnya ada fruktan dan pati. Dalam fermentasi minuman prebiotik ini difermentasikan oleh bakteri kolon, yaitu ada biobakteri dan lactobacillus, ada bakteri patogen seperti Clostridia, dan bakteroids yang dapat memberikan manfaat atau tidak bermanfaat. Dalam fermentasi probiotik ini, terdapat fermentasi sakarolitik yang lebih disukai karena produksi metabolit yang dia akui kesehatannya yang biasanya disebut dengan asam lemak rantai pendek, seperti propionat, butirat, dan asetat. Dalam proses prebiotik sereal ini, pemrosesan sangat sensitif terhadap panas karena dapat mempengaruhi isi fruktan. Maka dari itu dibutuhkan proses penggilingan atau paparan agar mendukung pengembangan minuman sereal. Dalam membuat minuman sereal fermentasi ini dilakukan dengan nilai fruktan tinggi dengan suhu rendah sekitar 30-37 derajat Celcius. Dan degradasi fruktannya oleh aktivitas enzimatik yang dapat dikurangi dengan menggunakan strain probiotik yang sesuai. Bagi penderita intoleransi yang tidak bisa mengonsumsi produk yang mengandung protein susu atau laktosa, sebaiknya mengonsumsi minuman fermentasi oat dengan tinggi beta kadar glukan dengan ditambah semacam buah-buahan untuk meningkatkan palatabilitas. Susu oat ini memiliki sifat fungsional, yaitu mengandung beta konten glukan yang dapat meningkatkan viskositas larutan dan dapat menunda waktu pengosongan lambung.
Dalam minuman probiotik ini, terdapat minuman baru yang mengandung oat dan barley beta-glukan yang dapat memberikan manfaat kesehatan seperti pengurangan kolesterol darah dan kadar LDL. Contoh minuman probiotik di pasaran ini ada Proviva dan ada juga cairan probiotik gandum utuh. Minuman sereal synbiotik merupakan campuran dari prebiotik dan probiotik yang mampu meningkatkan homeostasis usus atau kondisi keseimbangan pada usus dan kesehatan umum pada inangnya. Dalam minuman synbiotik non-dairy diformulasikan 100% ekstra kedelai dengan kedelai karena memiliki populasi sel dan keasaman yang tinggi, dengan diikuti oleh minuman yang diformulasikan dengan 70% ekstra kedelai dan 30% ekstra quinoa. Dalam minuman synbiotik memodifikasi mikrobiota usus dan meningkatkan interaksi mikroba dengan sistem kekebalan tubuh dan epitel usus. Saat kita mengonsumsi asupan synbiotik, kita dapat meningkatkan fungsi hati pada pasien sirosis, peningkatan kadar laktobacilli dan bifidobacteri, dan mikrobiota usus seimbang. Selanjutnya ada pencegahan translokasi bakteri dan mengurangi insiden infeksi nosokomial pada pasien bedah, dan peningkatan kemampuan imunomodulasi. Selanjutnya, synbiotik menghasilkan efek antineoplastik dan meningkatkan penyerapan kalsium di usus besar. Saat kita mengonsumsi asupan probiotik atau synbiotik, dapat mencegah atau menurunkan kadar glukosa darah tinggi pada penderita diabetes atau non-diabetes. Dari asupan probiotik atau synbiotik dapat menyebabkan modulasi mikrobiota usus yang meningkatkan penyerapan glukosa dengan memproduksi polipeptida insulinotropik dan peptida seperti glukagon. Dalam nanoteknologi, FGNP atau food grade nanopartikel saat masuk ke dalam lambung, ia akan terpapar oleh paparan asam hidroklot, lipase lambung dan pepsin, kemudian bergeser ke usus kecil dan bergeser ke usus besar. Pergeseran tersebut ada perbedaan pH-pH dan perbedaan waktu. Dalam nanoencapsulation untuk pengiriman komponen bioaktif makanan, pengembangan nanokapsul dan nanogels dapat meningkatkan pengiriman senyawa bioaktif yang akan memungkinkan desain makanan sehat tertentu seperti synbiotik. Molekul yang digunakan untuk mendesain material nano harus GRACE. Material nano yang paling umum adalah biopolimer yang dirancang dari protein dan karbohidrat. Sistem pengiriman koloid untuk FGNP terdapat 3 jenis, yaitu ada dispersi pada cair, ada dispersi cair dalam cair, dan dispersi molekul rakitan sendiri. Sistem ini dapat meningkatkan minat dalam menerapkan minyak biji dari bahan herbal yang berbeda dalam formulasi makanan karena senyawanya memiliki phytochemical tertentu dengan sifat antioksidan yang signifikan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah, dengan bantuan nanoscience, dapat meningkatkan sifat kesehatan pada produk fungsional fermentasi, pada probiotik, prebiotik, dan synbiotik, dan produk baru yang dapat diformulasikan seperti minuman berbasis sereal ini tanpa mempengaruhi karakteristik fisikokimia, reologi, dan sensoris mereka dengan penggabungan molekul peningkatan kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.